Tapi sekarang, benci kamu. "35 tahun. Suami saya selingkuh dengan direktur keuangan perusahaan mereka di belakang saya. Teman sekelas lama saya Kinshan berkumpul. 16 tahun yang lalu saya juga masih sangat muda. Masa muda sudah hilang sekarang. Saya hanya tersisa dengan perasaan kesal. Saya tidak bisa terus seperti ini. Kingshan, saya bisa memberikan suami saya padamu. Saya melepaskan sekarang. Lin Wei, tunggu sebentar. Saya belum selesai bicara. "16 tahun. Semua cinta saya padamu. Sampai hari ini berubah menjadi kebencian. Saya harus mengatakan semua ini. Kalau tidak saya akan gila dan mati. Saya tidak akan membiarkan diri saya diam-diam ditinggalkan olehmu. Jangan salahkan saya. Saya ingin membalasmu atas kerugian yang telah kamu lakukan padaku dengan cara ini. Selamat ulang tahun." Dua. Iren. Maaf Tuan Tan. Maaf merusak kesenanganmu. Foto-foto 10 tahunmu sangat menyentuh. Tapi akhirnya tidak terduga. Selama bertahun-tahun, dukunganmu untuk Lin Wei. Saya tahu sedikit banyak. Saya selalu berpikir Lin Wei adalah orang yang bersyukur. Mempunyai batasan dan prinsip. Ada beberapa rumor tentang perusahaan belakangan ini, tapi saya tidak percaya. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Kamu masih punya jalan panjang. Ayah, tolong katakan sesuatu. Tidak. Jagung. Masuk dan beritahu Yilin. Di tempat Lin Wei, katakan sesuatu yang lembut. Jika benar-benar tidak bisa, bisakah saya pergi dan meminta maaf pada Lin Wei? Tidak. Ini ayah saya dan Yifan. Saya sudah menasihati mereka berdua. Itu benar-benar tidak tertahankan. Tapi mereka tidak bisa bercerai. Coba pikirkan, mulai sekarang Yilin akan mengurus anak itu sendirian. Bagaimana kamu melewatinya? Dia itu mak comblang. Dia tidak akan mengerti kebenaran kecil ini.
Yuming katakan yang sebenarnya padaku. Apakah Lin Wei sudah punya orang lain di luar? Halo Xiaomo, paman kamu lapar. Paman ini, masak untukmu. Ayah datang. Kamu kasih sesuatu. Kalau kamu lelah, kamu bisa kembali ke kamar dan istirahat sebentar. Aku akan memanggilmu saat makanan siap. Kenapa ibuku belum kembali? Ibumu sudah kembali. Tapi ibumu mungkin akan kembali hari ini. Akan sedikit lebih lama. Paman, aku punya pertanyaan untukmu. Menurutmu apakah orang tuaku bercerai? Apakah orang tuaku bercerai? Kamu tahu apa itu perceraian? Tahu. Itu hal yang tidak berarti itu serius. Seberapa serius itu? Sangat serius. Xiaomo. Kamu bilang padaku. Apakah kamu sangat takut mereka akan bercerai? Aku tidak takut karena mereka sudah bercerai. Aku masih bisa melihat mereka. Lalu kenapa kamu tanya aku ini? Karena aku takut. Mereka tidak bisa melihatnya lagi. Kamu belum pernah makan masakan paman. Hari ini paman, aku akan tunjukkan keahlianku. Tapi kamu harus janji satu syarat padaku. Nanti saat kita makan malam dengan kakek, di meja makan, dan kamu harus makan semua makanan dan nasi secepat mungkin. Dengan begitu kakek akan senang, oke? Aku benar-benar minta alamat darimu. Dia selalu menelepon rumah kita. Aku tidak bisa tidak mengatakannya. Kenapa? Apa Jiang Yilin merasa lega? Apa gunanya merayakan ulang tahun untuk meredam kebencian? Baiklah, Lin Wei memang seperti ini. Dia masih bisa merayakan ulang tahunnya dengan baik. Kamu pikir ibumu bodoh? Hei, aku merasa kamu semakin cerewet. Aku tahu meskipun kamu tidak memberitahuku. Seberapa pintarnya Jiang Yilin. Jika dia sudah memutuskan, itu tidak akan murah bagi siapapun. Pria pantas dihukum. Kamu akan bersama Han kecil ini di masa depan. Jika kamu melakukannya lagi, Fan ini belajar menghadapimu dari kakaknya. Ayah, dengarkan ini. Tolong dengarkan ini. Apakah aku masih anak kandungmu? Sebagai anak kandungku, aku harus menetapkan standar yang lebih tinggi dan persyaratan yang lebih ketat. Hei, kamu memang ibu mertua yang baik. Jangan dengarkan omongan ibumu. Dia tinya. Itu sama sekali bukan yang kupikirkan. Yah, lupakan saja. Hei, bagaimana kabar kalian berdua belakangan ini? Lebih perhatikan Yilin. Jangan biarkan dia sendirian di kamar itu. Tidak, ayo bawa dia tinggal di rumah kita. Aku tidak tahu mana dari ucapanmu yang benar. Semua yang kukatakan adalah benar. Ibumu tidak sejahat itu, kamu tahu. Bagaimana kabar ayahku? Baik. Xiaomo sudah tidur. Terima kasih, suami lihat kamu. Bagaimana kabar adikmu? Itu saja. Selama 16 tahun aku telah menginvestasikan perasaan dan masa mudaku untuk diriku sendiri. Singkirkan semuanya. Semuanya untuk Lin Wei dan Xiaomo. Pada akhirnya tidak ada yang bisa dipertahankan. Jika suatu hari aku juga membayar harga karena mempercayaimu, aku juga mengakuinya. Ayo.
Kenapa kamu tidak bicara? Bukankah kamu bilang di telepon ingin berbicara denganku tentang Xiao Mo? Baiklah, mari kita bicara. Sekarang kita sudah sampai di titik ini. Mari kita berhenti menyembunyikannya. Hanya satu permintaan. Tolong biarkan aku membawa Xiao Mo pergi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku memberikan Xiao Mo kepadamu? Jangan pernah memikirkan pertanyaan ini. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Ya. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Aku hanya berpikir setelah kita putus. Tidak mudah bagimu untuk membesarkan anak sendirian. Kamu bisa mengambil semua uang tunai dan properti di rumah. Aku hanya ingin membawa anak itu pergi. Pernahkah kamu mendengar tentang anak yang tinggal bersama ibu tirinya? Kebahagiaan hidup. Aku membesarkan Xiao Mo sendiri. Aku sudah merawatnya sejak kecil. Dia sudah terbiasa tinggal bersamaku. Dan tidak perlu ada pertengkaran antara kita. Pertimbangkan perasaan anak. Aku tidak ingin dia terluka karena ini. Mengubah lingkungan hidupnya. Tapi jangan khawatir tentang satu hal. Kamu akan selalu menjadi ayahnya. Aku mengerti ini. Enam 16 tahun hubungan. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku tahu. Semua kesalahan adalah milikku. Aku pantas menerimanya. Tapi aku benar-benar. Kamu ingin kembali ke keluarga ini. Aku berharap hidup kita masih bisa seperti dulu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu melakukan itu. Di antara kita berdua, setidaknya satu-satunya kepercayaan sudah hilang. Aku mengakui. Itu kesalahanku. Tapi itu tidak cukup. Alasan yang mendekatkanmu dan Qinshan. Baik. Sudah selesai. Berhenti mengatakan ini. Sekarang kita sudah membicarakannya. Itu sudah diputuskan. Maka mari kita segera menyelesaikannya. Besok kita pergi ke kantor catatan sipil untuk menyelesaikan semuanya. Besok. Aku pergi dulu. Apa kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku? Hai Elaine. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin mendengarnya. Kalau begitu boleh aku mengantarmu ke sana?
Aku janji padamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Lebih dari 10 tahun. Kita berdua akhirnya bersama. Kamu bisa pindah besok. Bukankah King San sudah pergi? Apa yang kamu takutkan? Rekan-rekan di perusahaan. Kurasa aku akan melupakannya dalam beberapa hari. Bisnis kita. Hampir semua orang di perusahaan mengetahuinya. Kita berada di perusahaan yang sama lagi. Dari sekarang aku tidak akan melihatmu saat menengadah tapi akan melihatmu saat menunduk. Menurutmu ini pantas? Jadi apa maksudmu? Aku merasa cukup canggung. Sebenarnya aku tidak ingin berhenti. Maaf telah mengecewakanmu. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu berhenti. Aku belum selesai bicara. Kamu bahkan tidak memikirkannya. Kamu malah memintaku untuk mengundurkan diri. Aku tidak ingin kamu mengundurkan diri. Perusahaan ini yang terbaik di industri kita. Dan sekarang kamu, dia telah menjadi direktur penjualan wilayah kita. Ada juga kantor pusat secara online. Kamu pergi kemana setelah berhenti kerja? Sesuai syaratku. Aku tidak kesulitan mencari pekerjaan. Kamu tidak kesulitan mencari pekerjaan. Gajinya mungkin tidak lebih rendah dari yang sekarang. Tapi bagaimana dengan ruang untuk berkembang? Pernahkah kamu memikirkannya? Setelah masuk ke perusahaan kecil dan menengah, itu akan mencapai posisi tertinggi. Kemana lagi kamu bisa naik? Kamu baru berusia 30-an. Kamu masih punya lebih dari 20 tahun untuk berjuang. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku telah menjaga langit-langit itu selama lebih dari 20 tahun. Kamu enggan melepas aku. Lepaskan aku. Kamu takut aku tidak akan berkembang dengan baik di masa depan. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya tidak berpikir kamu tidak berkembang dengan baik. Saya tidak peduli berapa yang kamu hasilkan. Tapi saya tahu betul. Seseorang yang berlama-lama di langit-langit. Bagaimana keadaannya? Saya tidak suka pria seperti itu. Shan. Apa yang harus saya lakukan? Kamu bisa merasa puas. Kita semua tetap di perusahaan. Bersama ke kantor pusat. Itu memang saya. Mungkin orang lain suka perasaan di lantai tengah dan atas. Tapi saya hanya suka. Masih ada jalan panjang. Saya pikir kamu juga begitu. Saya kira kita akan membicarakan ini hari ini. Kamu ingin bicara dengan saya? Saya kira tentang bagaimana kita akan hidup di masa depan. Bagaimana kita akan hidup di masa depan. Saya tidak menyangka hanya itu yang kamu bicarakan. Saya bukan Jiang Yilin. Dia bisa melepaskan. Saya tidak bisa. Gunung Hijau. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu benar-benar mencintai saya? Saya mencintaimu. Tentu saja saya mencintaimu. Karena saya mencintaimu. Saya tidak ingin menjadi Jiang Yilin kedua. Seseorang yang tidak mengerti. Seorang wanita yang menyeimbangkan dirinya dan pernikahannya. Cerita tentang ditinggalkan. Saya tidak ingin lagi bermain. Lin Wei. Kamu mengorbankan pernikahanmu lebih dari 10 tahun untuk saya. Maka kamu harus tahu. Wanita seperti apa yang bisa memikatmu.
Segenggam kunci kamu sudah tidak berguna lagi. Buang saja. Ayah? Ibu, Kamu baik-baik saja. ibu saya kalah lagi. Xiao Mo. Turun bersama-sama. Pergi kerjakan PR kamu. Kamu sudah selesai. Sudah selesai. Setelah selesai aku merasa lega. Dari sekarang, hidup saja dengan baik bersama Xiao Mo. Atau kembali tinggal di rumah. Seperti saat kamu masih kecil. Aku akan masak dan cuci piring untukmu. Bersihkan rumah. Kalian mau tinggal di sini. Aku juga ceria. Ayah? Maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Masalah dengan Lin Wei sudah berlangsung lama. Aku sudah siap mental. Xiao Mo, boleh ibu masuk? Anakku? Ayah? Ibu dan ayah berpisah hari ini. Setelahnya, ibu akan membawamu ya? Boleh. Ibu janji akan membuat hidupmu lebih baik di masa depan. Ayah? Ayah sebenarnya selalu menyayangimu. Jika kamu mau, dia bilang ke ibunya. Ibu bisa membawamu untuk menemuinya. Ibu tidak akan ikut campur dalam urusanmu dengan ayah. Baik. Xiao Mo. Ibu tahu kamu sedih. Tapi kamu seorang pria. Ibu tidak ingin kamu menangis. Ibu, Selamat tinggal guru.
Di sana. UPS. Jangan pergi ya. Hei kakak itu. Kalau tidak bisakah kamu memberiku saran? Baik, aku akan pergi melihat. Hei, jangan pergi, tunggu aku. Kenapa kamu di sini? Tidak ada telepon. Saat aku kecil, ayahku bilang padaku, menghadapi laut kamu bisa melupakan semua kekhawatiranmu. Apa kamu merasa lebih baik sekarang? Ketika ibuku baru saja meninggal, aku pergi ke pantai setiap hari. Setiap kali, aku akan menggenggam segenggam pasir erat-erat di tanganku. Hanya ingin memegang pasir ini erat-erat. Seperti aku bisa mempertahankan ibuku. Tapi setiap kali pasir itu jatuh dari tanganku, semakin aku ingin memegangnya erat-erat, dia akan jatuh lebih cepat. Kemudian aku menyadari, ada beberapa hal yang tidak menjadi milikku. Pasti akan pergi. Apakah jelas bahwa kamu tidak menginginkan ini? Ayo pergi, tapi tunggu sampai aku besar. Aku melupakannya. Bagaimana mungkin aku melupakannya? Bagaimana mungkin aku lupa? Aku masih ingin meraihnya dengan kuat. Bagi aku seorang wanita yang gagal, apakah kamu pikir aku menyedihkan? Mengapa kamu berpikir begitu? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini dari awal sampai akhir. Berhenti memikirkan ini. Besok adalah awal yang baru. Biarkan aku pergi. Mengapa semua pria seperti ini? Mengapa kamu tidak menginginkan rumah yang baik seperti ini? Mengapa hari-hari tidak berjalan terus? Datang dan bersimpati padaku, kasihan aku kan? Aku tidak butuh. Yilin, biarkan aku pergi. Tidak ingin kamu menghiburku. Bagaimana jika kamu merasa panas? Aku punya air dingin di sini. Jika kamu merasa dingin, ada air panas di sini. Jika kamu punya pertanyaan tentang suhu air, minta aku untuk memberitahumu sebelumnya. Aku sudah siap. Suami. Bodoh, kamu tidak tahu siapa yang aku panggil. Ini agak tiba-tiba. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Aku akan mencucikannya untukmu. Ayo pergi clubbing bersama. Cepat! Mengapa? Xiao Han tadi menelepon. Sudah kubilang jangan terlalu dipikirkan. Apa yang terjadi hari ini? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Semua salah dia sendiri, dia tidak hati-hati. Maaf. Kenapa kamu minta maaf sama aku? Aku belum sempat minta maaf padamu. Bukan apa yang kamu katakan hari ini.
Aku sudah memikirkannya, itu benar sekali. Aku sekarang tidak cukup percaya diri. Aku menceraikanmu karena emosi. Kita malah memperburuk hubungan kita. Nanti setelah kembali, aku ingin mengubah cara menanganinya. Mari kita mulai. Aku cukup yakin bisa menanganinya. Aku juga merasa cukup murah hati. Nanti setelah waktu yang lama, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku merasa cukup takut. Aku takut perasaan kita akan terluka lagi. Kamu ketawa apa? Lucu ya? Kamu tiba-tiba bicara begitu jujur padaku. Aku jadi kurang percaya diri. Aku tahu tentang Xiao Han. Membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi kamu tadi begitu jujur. Serius bilang ini padaku. Aku tiba-tiba merasa bahwa kita masih bisa jujur satu sama lain. Aku takut kita tidak akan bilang pada siapapun. Tidak ada komunikasi. Akhirnya akan ada lebih banyak kesalahpahaman. Saat aku ingin menyelesaikannya sudah terlambat. Aku pikir dalam hal perasaan. Kamu melakukan hal yang benar. Seharusnya begitu. Kita harus menghadapinya dengan positif. Karena aku tidak ingin seperti kakakku. Mari kita bicara. Ini dia lagi. Hei, jangan terlalu pesimis ya. Apakah kamu menyadari? Itu Xiao Han. Aku sudah di rumah sakit begitu lama. Tidak ada yang datang menjenguknya. Orang tuanya tidak tahu. Sebetulnya, dia tidak ingin orang lain tahu tentang ini. Ketika dia berusia 5 tahun, orang tuaku bercerai. Tidak ada yang peduli padanya. Neneknya membawanya pergi dan membesarkannya. Kemudian orang tuaku masing-masing memulai keluarga baru. Tidak nyaman membawanya bersamaku. Setelah nenek meninggal, tidak ada yang peduli padanya lagi. Jadi aku pikir, kamu bilang dia seperti ini sekarang, tanpa harapan, tidak ada yang peduli. Aku tidak tahu apakah aku bisa bangkit lagi. Kamu bilang kalau aku tidak peduli padanya saat ini. Dia bahkan kurang percaya diri. Lebih tertekan. Jadi aku tidak peduli bagaimana Xiao Han bertengkar denganku sebelumnya. Aku tidak bilang aku tidak peduli padanya. Hanya berpikir, memberinya lebih banyak harapan, lebih percaya diri. Lihat. Dari sudut pandang teman biasa. Kamu tidak ingin suamimu adalah orang yang tidak berperasaan. Tapi aku mengerti alasannya. Aku sudah menikah sekarang. Aku punya istri, aku punya keluarga. Maka aku juga harus mempertimbangkan perasaanmu. Jadi aku memikirkannya. Aku pikir aku akan mencari kesempatan. Aku akan berbicara baik-baik dengan Xiao Han nanti. Jadi percayalah padaku. Aku pasti akan mengurusnya, oke? Ya kamu. Di mana kamu memukul kepalamu hari ini? Tolong tunjukkan padaku. Itu. Aduh, sakit. Semuanya benjolan besar. Oh, kalau begitu aku akan memelukmu. Jangan marah ya. Aduh, 387 derajat. Demamnya tidak rendah. Ibu minum air dulu. Oh, Ibu kamu benar-benar payah. kenapa ibu saya tidak berguna sama sekali? Saya sudah baik-baik saja sekarang. Kamu masih seperti ini. Bagaimana caranya agar hidup saya bisa lebih baik? Dengarkan aku, Xiaomo sudah tidak tahan lagi. Saya sangat kasihan padamu tua dan muda. Senang mendengarnya. Apakah kamu sudah menyelesaikan PRMU? Ada satu hal lagi. Segera selesaikan. Paman saya memberikannya padamu. Hei, bagus, Lin Wei marah. Tapi perceraian, pemulihan selalu membutuhkan proses. Ya. Saya tidak berpikir. Saya pikir saya bisa mengatasinya. Tapi setelah pergi, baru kemudian saya menyadari bahwa 16 tahun ini, hidup saya berpusat padanya dan keluarga ini.
Tiba-tiba semuanya hilang. Seperti runtuh. Saya tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ya. Oh, ngomong-ngomong, ketika kamu masih kecil, ayah sering membawamu ke pantai. Kamu selalu menangis dan menangis. Kamu menangis banyak. Tapi bagaimana denganmu nanti? Saya perlahan berhenti menangis. Tunggu sampai kamu berhenti menangis. Prestasi akademik saya mulai membaik. Bagaimana hubunganmu dengan anak-anak lain? Itu juga mulai membaik. Apa maksud ayah? Masalah Lin Wei pada akhirnya sudah selesai. Masa lalu harus dilepaskan. Setelah kamu melepaskannya, sudut pandangmu dalam melihat masalah akan berubah. Pada saat itu, kamu akan tahu bagaimana hidup. Ayah? Kamu bilang saat itu saya dari menangis sampai tidak menangis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aduh. Aku tidak ingat ini. Sudah terlalu lama. Xiao Mo benar. Aku agak tidak menjanjikan. Seperti kata pepatah, detoksifikasi dan kecantikan. Hanya setelah detoksifikasi, baru kamu bisa menjaga kecantikanmu. Ini adalah proses yang tidak bisa dilewati oleh siapapun. Detoksifikasi dan kecantikan. Aku merasa kamu terlalu bertele-tele saat bicara. Tidak fokus. Aku tidak menyangka yang dikatakan kepala sekolah Jiang hari ini cukup menarik. Dari sekarang, hiduplah sesuai keinginanmu. Jangan menghilang seperti hari ini. Kenapa? Terima kasih, Ayah. Ayah? Sedikit mengantuk. Aku ingin tidur. Benar. Kalau ingin tidur saja sebentar. Nah, bagaimana dengan besok? Aku akan ke rumah sakit untuk mengambil obat untukmu. Bagaimana? Masih sakit? Aku butuh alat pelindung. Pakai lagi. Maaf. Baik. Satu kode untuk satu kode. Lagi pula aku yang bersikeras pergi kemarin. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang dikatakan dokter kemarin padamu? Dia bilang ya, kamu hanya perlu bekerja keras beberapa minggu lagi. Jangan bohong padaku. Ayo merangkak. Sangat pesimis. Kakiku tidak bisa bergerak lagi. Hei, kamu tulus atau hanya pura-pura baik? Kamu harus berpikir ini benar. Itu kenyataannya. Kamu pasti berpikir ini belas kasihan palsu. Ini tetap belas kasihan. Kaldu tulang. Aku nggak mau minum sup tulang lagi lain kali. Aku beneran bosan minum ini. Oke, kamu tuh kayak Buddha tua sekarang. Mendengus. Ivan. Hei ya, kenapa kamu ke rumah sakit? Aku di sini buat bantu kakakmu. Ambil obat. Nggak usah khawatirin aku dulu. Kenapa kamu di sini? Siapa yang dirawat? Lihat kamu sekarang. Yuming bilang sama aku. Bilang kalian sudah baikan. Sekarang kita sudah baikan. Jalani aja hidup yang baik. Ini namanya hidup yang baik? Aku tuh hidup dengan baik. Apa yang kamu lakukan dengan baik? Lagian, siapa yang pernah dengar istri merawat suaminya? Mantan pacarku. Apa kamu khawatirin kakakmu dan ayahmu? Makanya aku jadi begini pengertian. Tinggal di rumah orang lain. Haha, kamu mikir terlalu banyak. Hahaha, kamu masih bisa ketawa. Aku pengen nangis buat kamu. Ini benar-benar nggak bisa. Pulang sama aku juga. Ayah masih bisa jagain kamu. Kamu nggak bisa lakuin ini buat kakakmu. Kamu hidup menderita di rumah orang cuma gara-gara aku. Aku nggak sedih. Yuming sekarang baik-baik aja. Dia emang baik banget. Lagian kamu nggak bisa melindungi aku selamanya. Apa kamu pernah menikah hidup pernikahan? Bukannya kalau ada masalah ya harus diselesaikan. Aku pulang sama kamu. Bukannya itu solusi terburuk?
Lagian, nggakah ibu juga berharap kita bisa bahagia sebelum dia pergi? Kamu tahu segalanya. Ya, sejak kapan kamu tahu? Oh, aku cuma baru tahu aja gitu. Paham. Kamu pikir kamu baik-baik saja sekarang? Baik atau tidaknya itu terserah aku. Ayah, bagaimana dengan jangan khawatir tentang itu. Pulang saja dan rawat adikku dengan baik. Ya, kalian semua sudah dewasa. Semakin sedikit hal yang bisa ayah kendalikan. Selain itu, ayah tidak maha kuasa. Ya, rambutmu semakin banyak yang putih. Jadi jangan khawatir tentang itu. Kenapa? Bagaimana perlakuan kakak Smart padamu sekarang? Apakah dia juga membeli beberapa suplemen kesehatan? Ayah, apakah kamu terlalu ikut campur? Jangan tanya ini. Cepatlah pergi dan antarkan obat untukku. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Ayo, terima kasih. Oh, perutmu sangat besar. Masih berkeliaran. Kamu bilang aku khawatir padamu meski aku sangat hamil. Betapa mulianya aku. Apa yang salah denganku? Ini masalah lagi dengan Yelan. Flu bukan masalah besar. Oh, kalian buat dia lebih bahagia sekarang. Aku bilang kamu punya kesempatan besar sekarang. Apakah kamu akan membuatku gila dengan tidak melakukan apa-apa? Kamu harus bertindak cepat. Bukankah ini sedikit memanfaatkan kesialan orang untuk bertindak sekarang? Salah ini disebut bantuan tepat waktu. Kakak Yilin paling membutuhkan perhatianmu sekarang. Ini juga saat aku paling takut membicarakan perasaan. Jadi kamu harus berhati-hati. Ini tidak sulit bagimu kan? Mari kita kesampingkan dulu. Tentu saja tidak sulit. Sekarang mari kita fokus pada Yilin. Tampaknya agak sulit. Hehehe, ini benar-benar cinta sejati, hehehe. Bukankah ini meminta bantuanmu? Oke, aku akan memberimu tip. Apa yang menurutmu paling dibutuhkan kakak Yilin sekarang? Istirahat dan pemulihan. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku bisa memberinya waktu. Ya, kamu benar. Yah, tapi status Sister Yilin sekarang, dia akan segera keluar dari ini. Yah, menurutku yang paling dia butuhkan sekarang adalah ini. Aku sudah menghubungi kantor akuntansi untuknya. Bukankah dia datang dari agensi? Kurasa dia mau mulai lagi dari sana. Wah, kamu memang jago dalam urusan cinta. Kenapa ini terdengar aneh bagiku? Aku lihat kehidupan pernikahanmu, makin hari makin harmonis. Itu sudah pasti. Semua menyentuh penuh kejutan. Kamu iri? Waduh, untuk kita yang masih jomblo. Bisakah kamu jangan terlalu sombong? Simpan sedikit keberuntungan, hahaha. Pahit. Seperti hidup. Hei, kuharap kamu sudah sembuh dari flu. Keluar saja dan duduk. Hirup udara segar, ibu, duduklah. Aku tunjukkan trik sulap. Kapan kamu belajar sulap? Suamiku ada di sini. 123 mulai. Dang-dang uang muncul. Ibuku tidak suka trik sulapku. Bagaimana bisa itu vulgar? Suamiku ada di sini. Lihat ini uang. Silakan. Ini oke? Ada yang lain? Tentu kakek ada di sini. 1, 2, 3 mulai. Dang-dang-dang, kapal kecil ibu memberikannya padamu. Ibu tidak akan berubah. Oh, kamu sudah menyelesaikan langkah terakhir. Mudah membuka kapal. Kapal terbuka. Wah. Sayang, bagaimana kamu bisa begitu baik dalam ujian? Keren. Tapi jangan terlalu puas diri. Bagaimana dengan sulap yang tidak bisa kulakukan? Untuk berlatih sulap dan membuatmu bahagia. Dia berlatih di tempat pamannya selama seminggu penuh. Benar-benar. Hei Bu, aku paling suka melihatmu tersenyum. Bu, ada sampah yang perlu dibersihkan. Kasih ayah waktu. Kenapa kita harus minum segelas anggur hanya berdua?
Terima kasih sudah begitu baik pada Xiao Mo. Anak itu sekarang sangat bijaksana. Setiap hari merayu aku. Dulu aku selalu menganggap mereka anak-anak. Mereka selalu berpikir bahwa kita orang dewasa yang merawat mereka. Tapi sekarang aku sadar. Jangan lihat orang sik selai you. Energinya cukup besar. Dia sekarang sangat bijaksana. Aku sangat menyukainya. Baru saja bercerai dengan Li Wei. Aku benar-benar sedikit tersesat. Tapi sekarang aku melihat anakku setiap hari. Aku merasa sangat tenang. Dia yang paling penting bagiku. Jadi untuknya, aku juga harus membuat diriku lebih kuat. Datang ke Yuming. Kamu ajari Xiao Mo sulap. Kamu menghabiskan banyak waktu untuk itu kan? Betapa pintarnya aku tanpaku. Terima kasih. Ini benar-benar mudah. Aku pikir kamu telah berubah. Sepertinya lebih bertanggung jawab dari sebelumnya. Adikku tidak sia-sia melihat ke belakang hehe. Ibu. Maafkan aku. Maaf telah mengecewakanmu. Orang yang dulu menemaniku melihatmu tidak akan datang lagi. Ayah, demi aku sudah kurus belakangan ini. Orang tua yang suka bicara. Sekarang aku sangat sedikit bicara. Aku hanya melihatnya berbicara dengan fotomu. Kamu bisa membujuknya nanti. Biarkan dia berpikir lebih terbuka. Semoga ayah aman. Aku ibu yang baik. Jangan khawatirkan aku. Ketika aku kecil aku bersama ayah. Setiap kali aku naik ke sini aku selalu merasa sangat tinggi. Berapa banyak hal menyenangkan yang kamu miliki saat kecil. Hai, kamu membuatku kaget. Hei. Aku harus menjalani hidup yang indah di masa depan. Aku ingin menemukan Jiang Yilin yang asli lagi. Jiang Yilin. Jiang Yifan, kamu di mana? Hahaha. Tidak ada gunanya aku menyimpan kunci rumah ini. Kamu buang saja. Aku harus mengganti kunci pintu cepat atau lambat. Datanglah padaku untuk hal ini. Ada hal lain? Apa? Aku ingin melihat Xiao Mo. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Dia tidak bilang ingin melihatmu. Tidak ada maksud lain. Aku hanya ingin menghargai keinginan anak itu. Iren, kamu sudah meluapkan kemarahanmu. Aku juga berhenti. Apa lagi yang kamu inginkan dariku? Bukan Qinshan yang mengundurkan diri. Selamat.
akhirnya menemukan wanita yang lebih pintar dariku. Iren, bisakah kamu berhenti menyebut Kinshan? Aku hanya merindukan anakku. Aku ingin melihat anakku, bolehkah? Dulu aku pergi kerja setiap pagi. Aku bisa melihatnya saat pulang malam. Itu sederhana. Bisakah kamu berhenti membosankan? Siapa itu di awal? Aku akan membawa anakku mencarimu di bawah kantor. Kamu sama sekali tidak melihat kami. Xiao Mo bahkan berteriak seperti itu. Kamu pura-pura tidak mendengar. Apa yang salah? Di mana kamu mengalami ketidakadilan? Aku harus mencari kehangatan dari anakku. Benar? Hanya untuk memberitahumu. Aku sudah menghapus WeChat MU. Jangan telepon aku tanpa alasan di masa depan. Hal-hal terkait anak, kamu bisa langsung mengirim pesan padaku. Ayo coba. Coba ikan yang dimasak ibuku. Ayah kamu makan dulu. Wah, tidak seenak masakan kakek. Tidak mungkin, benarkah ini? Kalau begitu kalian berdua menyuap saya. Siapa yang menyuap lebih banyak? Saya akan memberikan penghargaan chef terbaik kepada siapapun. Ada juga penghargaan. Kalau begitu kamu beritahu saya, bagaimana cara menyuap kamu? Saya ingin seorang ibu yang dinamis dan bahagia seperti dulu. Saya juga ingin kakek yang cerewet seperti dulu. Itu bagus. Kakek akan mengumumkannya sekarang. Ibu akan sangat senang jika merasa aktif mulai sekarang. Bagaimana dengan kakek mulai sekarang? Juga cerewet. Saya cerewet sekarang. Saya mulai terlalu banyak bicara. Ikan ini sungguh kuat. Lari sekuat tenaga. Saya akan menahannya. Kail hampir patah. Tali pancing hampir putus. Wah, dia sangat kuat. Dia lari dan lari dan lari. Saya hanya menarik tuas ini. Dia hampir menarik kailnya. Tali pancing. Bersulang. Mari kita bersulang. Sayang, ibu berjanji padamu. Mulai bergerak dari besok. Jadilah bahagia ya. Jadi bagaimana kamu bergerak? Pergi ke kota bahan bangunan. Pergi ke toko furnitur. Kamu ingin mengganti rumah. Ayah, tidak seberlebihan yang kamu katakan. Saya hanya ingin mendekorasi rumah. Dan mengatur ulang furnitur. Mengganti? Dulu orang lain yang memutuskan. Sekarang tidak mudah. Bisakah saya menjadi tuan atas diri sendiri? Kalau begitu rapikan. Bersulang untuk ibu. Bersulang minum itu. Ini. Aku menunggumu. Aku tahu, kita punya perbedaan dalam arah dan cara hidup. Pergi ke perusahaan kecil. Masih bekerja sebagai direktur penjualan. Batasnya ada di sana. Kamu benar tentang itu. Mungkin aku memang bukan orang yang kamu inginkan. Siapa kamu? Aku mungkin bukan tipe orang yang kamu inginkan. Sekarang hanya kita berdua. Kamu mungkin belum terbiasa dengan kehidupan seperti ini sekarang. Karena mungkin sangat berbeda dengan kehidupanmu sebelumnya. Aku takut aku akan menyesuaikan diri dengan hidupmu. Jarak antara kita akan semakin besar di masa depan. Aku tahu kita berdua tidak mudah untuk berkompromi. Bisakah kita berdua sedikit mengalah? Kamu mau kemana dan sedang apa? Aku tidak akan ikut lagi. Aku tidak peduli lagi. Tapi tolong coba untuk menerimanya perlahan. Apakah hidup bersamaku baik?
Jangan lepaskan, kita sudah bersama setelah berusaha keras. Ya, bisakah kita pergi? Bukankah kamu akan ke perusahaan baru? Ini hadiah untukmu. Lihat apakah kamu suka. Sayang, Ya, hari ini di luar berangin. Jangan khawatir, kamu tidak basah. Suami aku di sini. Aku masuk dulu. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Sampai jumpa. Aku datang. Hari-hari ini aneh. Hujan turun begitu saja. Tidak bisa berhenti mengunduh. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu? baik. Rematik. Kamu masih baik-baik saja meskipun seperti ini. Biar aku panggilkan dokter untukmu. Aku tidak berani menyentuhnya. Ini cedera lama. Cedera lama dari bertahun-tahun yang lalu. Sakit saat hujan. Oh, tunggu saja sampai matahari muncul. Ivan, pergi ke Weibo suara hujan itu dan lihat berapa hari dia akan tinggal. Suruh dia cepat pergi ke gurun Afrika. Oh, jam berapa sekarang? Berhenti bercanda. Aku tidak bercanda. Aku tahu ada plester yang sepertinya sangat bagus untuk rematik. Bagaimana kalau aku kasih 2 lembar dan kamu coba? Hei, berhenti bercanda. Barang di pinggangku belum dilepas. Terlalu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau kamu suka, kita bisa bicara secara pribadi. Hei, biar aku terima telepon dulu. Ivan, kakak. Apakah kamu punya cara untuk mengobati sakit tulang rematik? Kamu perlu pakai plester, kan? Plester tidak efektif. Dia tidak bisa pakai di pinggangnya sekarang. Aku pakai alat pelindung. Oh. Kalau begitu kamu harus mengompres dengan panas. Cara yang paling sederhana. Kamu hanya perlu botol air panas. Kamu terus ganti air panas untuknya. Terus kompres. Itu seharusnya berhasil. Apakah peredaannya efektif? Oh, bagus. Kamu coba dulu. Hei, halo. Selamat datang. Lihat tempat tidur dan kasurnya. Oke, kami profesional dalam membuat tempat tidur dan kasur. Kasurnya diimpor dari Jerman. Bisakah ini dicoba? Kamu bisa mencobanya. Bisa dirasakan. Kamu tinggal di sini. Aku masih bisa membantumu. Masak dan makan. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti anak kecil lagi? Aku masih tidak bisa masak. Jangan khawatir. Kamu harus merencanakan hidupmu sendiri dengan baik saat kembali. Serahkan Xiao Mo padaku dulu. Apakah Xiao Mo mau tinggal bersama kakek? Aku ingin main catur dengan kakek. Hehehe, mama nggak bisa main catur sama kamu lagi. Mama, tolong biarkan aku tinggal di sini. Apakah kamu diam-diam main sama kakek? Sudah dibicarakan semua. Hei 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 hei. Oke, kalau begitu kamu tinggal sama kakek dan jadi anak yang baik. Cepetan masuk. Ayo lihat. Kak Yilin, kenapa kamu pindah balik cepet banget? Aku udah tinggal sama papa lebih dari setengah bulan. Aku malu kalau tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu pikir bedanya apa? Sekarang gimana, oke nggak? Beneran bisa? Ah, bagus banget. Sangat bagus dan nyaman. Ternyata keluarga ini cuma dengerin orang lain. Sekarang kan terserah kamu. Aku tahu kamu mungkin khawatir sama aku. Aku baik-baik aja. Aku udah mikirin semuanya. Tenang aja. Aku akan bawa Xiao Mo sama aku dan buat hidup kita makin baik. Xing Jie, kamu seharusnya bisa mikir begitu. Kami akan lega. Aku pikir yang dikatakan Kak Yirin sangat bagus. Cewek ini, entah sebelum atau sesudah menikah, kamu harus mikirin diri sendiri. Yo. Kamu kan belum menikah. Kenapa bicaranya begitu runtut? Kak Yilin, kami tunggu perkenalanmu. Sekarang udah telat. Jujur, aku berencana balik ke pekerjaan lamaku. Oke, aku akan ambilkan air untukmu. Ini kayaknya beda. Warnanya apa sebelumnya? Warna muda. Seberapa muda?
Lihat, jangan lakukan itu di depannya, haha. Apa? Gak akan terangsang lagi kan? Aku mikir Xiao Mo udah segini besar. Kakak masih harus khawatirin semua masalah ribet itu. Ini namanya takdir. Ada yang lebih bagus nggak? Menunggu adikmu. Adikmu terlalu kuat. Aura hatinya terlalu kuat. Apa yang salah? Kamu pikir, itu hari ketika tidak ada dari kita yang bisa menemukannya. Aku pikir dia sudah kehilangan akal. Ternyata mereka lebih bahagia daripada kita. Apa maksudmu? Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada artinya. Tidak ada yang namanya menonton kesenangan. Aku pikir masalah ini tidak cukup besar. Memuji adikmu. Aku pikir adikmu percaya diri dan kuat. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Wanita parubaya masih memiliki pesona. Aduh. Hei, sakit. Tidak lagi. Itu mencari ibuku yang tidak tua. Tidak, aduh. Bagaimana ini benar-benar bisa jadi pertarungan? Aku beritahu kamu. Kamu hanya bercanda. Apakah kamu tahu itu pukulan mematikan? Hahaha, sakit sekali. Pantas saja. Aku beritahu kamu, adikku dulu punya lebih banyak energi daripada ini. Sekarang hanya setengah pulih. Aku percaya ini. Jadi beginilah rasanya ketika seorang wanita bercerai ya. Ini adalah contoh serangan balik wanita setelah bercerai. Lihat adikku, ini baru permulaan. Aku beritahu kamu, aku harus mengingatkanmu tentang ini. Jangan menyalahkan dirimu atas apapun yang terjadi pada orang lain. Temukan tempat dudukmu. Saudara perempuan juga baik, bahkan sahabat terbaik. Kamu harus membimbing dengan benar. Aku hanya bisa menyarankan, jangan menyembah secara membabi buta. Apakah kamu tahu Tuan Wang? Bagaimanapun bagaimana dengan masa depan, kamu berani memperlakukanku dengan buruk. Coba pikirkan tentang kakak ipar saya. Bisakah kamu berharap sesuatu yang baik? Aku tidak percaya. Hei. Bisakah ini dijadikan bahan candaan? Seste. Apa itu, Li? Perceraian seperti ini. Kamu tidak bisa sembarangan mengatakan ini. Kamu tahu? Hei, oke. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak-gerak. Kompleks Furong Garden, Changsha. Nama ini sangat kuno. Apakah ini lingkungan lama? Zheng Xin. Tolong bantu saya mendapatkan tiket pesawat ke Changsha. Oke. Apakah kamu akan ke Changsha? Bagaimana jika Ivan dan yang lain bertanya, kenapa aku pergi? Kamu katakan saja, aku sedang perjalanan dinas. Hubungi pelanggan rumah sakit. Jangan bilang apa-apa padaku. Nyonya Bos. Kakak Yilin ada di sini. Ngobrol sebentar denganmu. Ayo duduk. Sangat serius. Apa yang terjadi? Bicaralah. Aku di sini untuk mengundurkan diri darimu. Xiaoli, buatkan aku 2 cangkir kopi. Kenapa? Aku selalu baik padamu. Waktu adalah saat paling bebasmu. Kamu mendapatkan komisi tertinggi. Kamu sangat tidak sopan. Kamu tahu situasiku. Aku ingin kembali ke kantor akuntansi sekarang. Kembali bekerja. Benarkah? Kalau begitu. Aku benar-benar tidak bisa menghentikannya. Sungguh sayang kamu kerja di sini. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus menyerahkan semua sumber daya yang kamu punya ke aku. Terutama pelanggan besar. Terutama Hans Hijie. Lihat, kamu cuma peduli sama sumber daya kamu. Tentu itu bagus buat kamu. Pernikahan kamu, serahkan saja ke aku. Tidak. Bisnisku. Jangan khawatir, tidak perlu begitu. Bagaimana dengan kondisi kamu sekarang? Itu dalam 2 bulan. Orang-orang antri. Bukan itu yang aku maksud. Aku cuma merasa sekarang aku nggak mikirin apa-apa. Aku cuma mau hidup enak sama anakku. Oke, sering-sering main kalau ada waktu. Jangan khawatir. Aku benar-benar nggak tega ninggalin kamu.
Istriku. Aku mau minta izin. Kayaknya ini bukan hal yang bagus. Ini hal bagus, pasti hal bagus. Proyek rumah sakitku, kita hampir selesai bicara. Jadi aku harus cepat-cepat pergi dinas. Nanti aku kasih tahu detail proyeknya. Tentukan saja, haha. Oh, aku nggak ngerti. Berapa hari kamu pergi? Ya 2 hari. Kalau lancar. Mungkin besok malam udah balik. Kamu mau kemana? Sering familiar kan? Changshu. Silahkan pergi. Ragu-ragu. Kayak dikontrol sama istri. Apa aku segitunya? Tentu saja tidak, istri kamu. Kamu yang paling bijaksana. Ya, aku hafal semuanya. Silakan pergi, hati-hati di jalan. Oke, aku akan bawa kamu ke piting berbulu waktu aku balik. Changshu. Hei, ada kepiting berbulu di Changsha. Menggiring bola dengan cepat. Mitsubishi menggerakkan bola ke kiri lagi. Bolanya bagus lagi, Hey Larry. Oh, aku sedang live streaming. Ini kemenangan langsung. Nonton serial TV. Aku harus nonton serial TV berturut-turut kan? Mama, papa, aku pulang. Sudah pulang? Sudah makan belum? Aku sudah makan. Pulang. Yuming tidak ikut pulang sama kamu. Dia pergi dinas ke Changshu. Aku juga bilang akan bawa kamu ke piting berbulu waktu aku balik. Benar-benar bagus untuk perusahaan mereka. Hah? Ada apa? Abaikan dia. Oh, Mama mau tanya sesuatu. Ya, semuanya baik-baik saja dengan kakakmu dan papamu. Tidak ada apa-apa. Kakakku sudah pulang ke rumahnya sendiri. Benar, berpikirlah positif saja. Sebenarnya itu salahku karena ngomong beberapa kata lagi waktu itu. Papamu tidak bilang apa-apa kan? Jangan terlalu khawatir. Lihat, Hei. Kak Dazhi itu Kak Dazhi. Kamu juga bukan anak yang pintar. Hahaha. Aku pikir, kejadian ini harus jadi peringatan buat kalian berdua. 2 orang yang hidup bersama. Kalian harus realistis. Jangan bisa makan dari mangkuk tapi lihat panci. Kamu sudah bikin istri dan anakmu terpisah dan keluarga hancur. Tidak baik berakhir dengan malu. Melalui kakakmu dan kakak iparmu. Aku pikir kalian berdua. Hal seperti ini dengan Xiao Han seharusnya. Aku mau mandi dulu. Ini tidak sabar. Hei, kamu lagi nonton serial TV. Itu dia. Aku ngerti maksudmu. Aku cuma mau tanya kamu satu hal. Kamu datang ke saya untuk apa? Xiao Han tahu. Kalau begitu saya tidak bisa ikut denganmu. Hal-hal antara kita sebelumnya. Xiao Han seharusnya sudah memberitahumu. Saya tahu semua ini. Bibi saya pikir saat itu, dia mungkin masih muda, ada bias dalam melihat masalah. Dan kalian. Bukan itu yang dia katakan. Kamu salah, begitulah kami. Selain itu saya tidak punya waktu sekarang. Saya punya hidup saya sendiri. Bagaimana dengan Xiao Han? Dia pasti sudah menyerah pada kami sejak lama. Bibi. Dia menyerah lagi. Dia juga anakmu. Kamu juga ibunya kan? Itu hanya konsep. Jangan percaya betapa kuatnya kekuatan cinta keluarga. Saya bisa saja meninggalkannya saat dia masih kecil. Sekarang dia sudah dewasa. Apalagi yang tidak bisa saya buang. Selain itu saya bukan dokter. Saya tidak bisa membantunya. Bibi. Apakah ini pendapatmu yang sebenarnya?
Kamu datang sejauh ini untuk menemui saya. Apa omong kosong yang saya katakan padamu? Saya siap untuk mengembangkan karakter saya. Berlatih kaligrafi. Bagaimana menurutmu? Oh, apakah kamu berencana memindahkan toko buku kembali ke rumah? Hampir selesai. Saya perlu mengikuti ujian CPA. Saya sudah mengikuti ujian ITU Kedekamasi di sekolah. Bukankah dia sudah menganggur selama 6 tahun? Banyak hal yang berbeda. Harus belajar lagi. UMUPS. Ada begitu banyak itu saja. Oke, saya akan memindahkannya. Saya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Daftar kamu di biro jodoh kami. Saya akan meneruskannya ke rekan-rekan kami. Apakah boleh? Tidak perlu. Saya tidak tertarik dengan kencan buta. Kalau kamu berhenti melakukannya, saya akan bebas. Jangan buang waktumu pada orang yang tidak mungkin. Oh, ternyata. Saya ingin berbicara denganmu tentang ini setelah kamu punya waktu luang. Sekarang kamu sudah menyebutkannya. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Ini tentang perasaan. Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan. Orang bisa memberikan jawaban. Selain waktu. Jadi saya bilang jangan buang waktu. Ini jawabannya. Saya pikir kamu harus terus mencari. Ayo pergi. Belum tidur? Kamu mau apa dari saya? Saya baru saja mau menelepon anak saya. Saya hanya ingin mengingatkanmu. Tidur lebih awal. Ada begitu banyak buku yang tidak bisa saya baca sekaligus. Jangan khawatir. Selisih 6 tahun. Kalau saya tidak bisa mengejar, saya akan berusia 40 tahun. Kamu baik-baik saja. Saya percaya padamu. Terima kasih Tuan Han atas kepercayaan buta Anda. Apakah kamu ingin pergi ke Big Four? Saya dulu bekerja di ST University. Tidak ada gunanya mengulang masa lalu. Dan sekarang negara berniat mendukung kunci domestik. Saya pikir saya harus mencari produsen kunci domestik. Changka, apakah kamu mau pergi? Ayah, kenapa belum tidur? Saya teringat sesuatu. Saya ingin bertanya padamu. Saya ingat waktu saya masih kecil, satu kali. Kamu bertengkar dengan ibu saya. Sepertinya mereka masih akan bercerai. Ya, saya sudah lama tidak pulang. Lalu saya tidak percaya lagi. Tidak ada kabar tentang menelepon rumah. Hei, saya ingin bertanya padamu. Tidakkah kamu merindukan kami saat itu? Kenapa tiba-tiba bertanya tentang ini? Hei, bukankah kamu pergi membahas proyek? Tidak. Saya minum terlalu banyak. Saya tiba-tiba ingat ini. Jangan sebut setengah tahun itu. Itu neraka di bumi. Bagaimana aku bisa tidak merindukanmu? Selama hari-hari itu, aku setiap hari di bawah rumah kita. Aku pergi hanya setelah melihat lampu di rumah padam. Tidak peduli seberapa marah pasangan itu. Anak tidak pernah bisa ditinggalkan. Bagaimana kamu mengetahuinya saat itu? Aku bilang pada diri sendiri untuk bertahan dan melepaskannya. Jadi aku bertahan lagi dan lagi. Tapi aku bertahan selama setengah tahun. Aku tidak bisa bertahan lagi. Tidak ada di dunia ini yang bisa diencerkan. Itu anak-anak. Semakin lama waktu berlalu, semakin aku memikirkannya. Aku tahu. Kamu belum bisa melepaskan masalah ini selama bertahun-tahun. Hahaha. Bukan ayah apa yang tidak bisa aku lepaskan. Aku tidak bisa melepaskannya. Ibuku mungkin tidak bisa melepaskannya. Apa itu tidak apa-apa? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu tidur lebih awal. Matikan dulu.
Kamu keluar dengan perut besar, tidak takut yang Xiao Bao marah. Hatinya terlalu rapuh. Bisakah kita tidak membicarakannya hari ini? Tugas terpenting hari ini hanya untuk membantu kakak Yilin membangunnya dari ujung ke ujung. Biarkan dia bekerja di perusahaan baru. Bisa sangat menarik. Ini terlalu hijau. Ini tidak akan berhasil. Bagaimana perusahaanku? Han Ziji yang menyambutku. Tidak takut Han Ziji memanfaatkan kesempatan untuk memerasmu. Dia seharusnya bukan orang seperti itu. Han Ziji cukup baik. Aku tidak mempertimbangkan siapapun sekarang. Kakak Ding, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Kamu baru saja bercerai. Di mana Han Ziji, tinggi, kaya dan tampan lagi. Jika kamu benar-benar menyukainya, Lin Wei pasti marah. Bisakah kita tidak menyebutnya? Benar-benar memberitahumu. Saya cuma punya 1 jam hari ini. Perhatikan baik-baik. Kita akan pergi belanja bareng kamu. Kamu masih ngitung waktu ya? Sebentar ya. Saya banyak banget yang harus dilakukan. Rapihin rambut. Kamu terlalu baik sama diri sendiri sekarang. Kan kamu yang bilang, membangun saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selain itu, seneng banget kalau bisa belanja pakai uang sendiri. Taruh kembali untuk saya. Kenapa? Kenapa saya merasa harusnya belanja pakai uang orang lain? Rasanya enak banget. Kalau kamu suka belanja pakai uang orang lain. Siapa itu? Di mana aku? Porsche hahaha. Aduh perutku hahaha.